Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Baik, perkenalkan nama saya Juhri. Di sini saya akan memandu Bapak Ibu OPD dalam penggunaan aplikasi Silat, Sistem Informasi Laporan Realisasi Anggaran Tanjung Balai, yang mana aplikasi Silat ini diperbaharui, yaitu menjadi versi yang kedua. Aplikasi Silat ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi yang versi pertama. Jadi aplikasi ini perbedaannya adalah pada versi pertama Bapak Ibu dalam melaporkan realisasi anggaran masing-masing OPD mengetikkannya ke dalam Excel yang sesuai format yang sudah ditentukan, lalu kemudian menguploadkannya pada aplikasi Silat. Terus untuk Silat yang kedua, Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan penguploadan atau pengetikan melalui format Excel yang disediakan, lalu menguploadkannya ke Silat. Jadi di Silat versi yang terbaru, dalam penginputan program, kegiatan, subkegiatan, dan juga sub-sub kegiatan, dan juga pagu, terus laporan realisasi setiap bulannya langsung diinputkan melalui sistem Silat yang terbaru di versi kedua ini. Jadi alur-alur proses pelaporan realisasi anggaran Silat pada versi kedua ini yang perlu diketahui ada 8 tahapan. Yang pertama, kita akan melakukan penginputan program. Yang kedua, penginputan kegiatan. Terus yang ketiga, penginputan subkegiatan. Terus yang keempat, penginputan sub-sub kegiatan. Selanjutnya, penginputan pagu, penginputan realisasi, penginputan informasi fisik, terus penginputan realisasi volume fisik. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan akses aplikasi Silat Bapak Ibu melalui link akses Silat versi kedua, yaitu https://silat.tanjungbalaikota.go.id/v2. Silakan gunakan browser sesuai yang biasa digunakan. Silat.tanjungbalaikota.go.id/v2. Lalu tekan enter, maka Silat akan menampilkan halaman login. Jadi Bapak Ibu di sini dimintakan untuk mengisikan email, password, serta pilih tahun DPA yang ingin dilaporkan. Untuk akun sudah diberikan masing-masing, silahkan login dan sesuaikan. Di sini saya menggunakan akun saya, lalu saya pilih tahun DPA-nya tahun ini yaitu 2022. Setelah selesai, langsung klik masuk. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman dashboard atau halaman utama dari aplikasi Silat ini. Di sini terdapat beberapa informasi. Yang pertama, pada bagian atas terdapat informasi yang akan selalu diupdate oleh bagian pembangunan Sekdapot Kota Tanjung Balai terkait dengan laporan realisasi. Terus yang bagian kedua, pada bawahnya terdapat info waktu pelaporan realisasi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat periode bulan berapa, tahun anggaran berapa yang akan dilaporkan, terus sisa waktu pelaporannya. Terus kita lanjut lagi, pada bagian bawah terdapat informasi realisasi anggaran tahun 2022 pada OPD kita masing-masing.
Di sini terdapat ada pagu anggaran, realisasi anggaran, saldo anggaran, dan juga progres realisasi. Jadi ini masih nol karena kita belum melakukan penginputan program, kegiatan, subkegiatan, dan sub-subkegiatan karena pagunya jadinya nol. Jadi nanti setelah diisi pagunya, nanti kita melakukan penginputan pagu pada masing-masing program, maka ini akan secara otomatis terisi. Begitu juga dengan realisasi anggaran dan juga saldo. Kita geser ke bawah kembali. Di sini terdapat ada pengakumulasian pada data yang kita input, yaitu berapa program, berapa kegiatan, subkegiatan, dan sub-subkegiatan yang kita daftarkan pada sistem ini. Terus pada bagian bawah selanjutnya terdapat grafik capaian realisasi anggaran. Karena masih kosong, grafiknya tidak terlihat. Jadi nanti jika sudah terisi, maka akan kelihatan grafik capaian realisasinya. Terus pada bagian bawah yang terakhir ada namanya data progres realisasi anggaran per sub-sub kegiatan. Jadi di sini terdapat tabel, ini masih kosong karena kita belum isi. Jadi seluruh program yang kita inputkan, baik itu pagu dan realisasinya, di sini akan tampil berapa persentase, berapa jumlah saldo, sisa dana anggaran pada OPD kita. Dan juga terdapat informasi fisik. Oke, untuk mempersingkat waktu, dari paparan saya pertama tadi, kita masuk pada tahapan pertama, yaitu melakukan penginputan program terlebih dahulu. Bapak Ibu dapat lihat di bagian kiri ada terdapat menu master data. Silahkan klik, maka akan muncul 4 submenu, yaitu ada submenu pertama program, submenu kedua ada kegiatan, submenu ketiga ada namanya subkegiatan, dan yang terakhir adalah sub-subkegiatan. Silahkan pilih submenu program. Lalu untuk melakukan penambahan data program, Bapak Ibu dapat mengklik tombol Add New. Silahkan klik tombol Add New, lalu sistem akan menampilkan formulir data isian program. Di sini terdapat 2 kolom. Kolom yang pertama ada namanya nama program, terus kolom yang kedua terdapat nomor rekening program. Jadi Bapak Ibu silakan buka DPA-nya, silahkan inputkan sesuai dengan DPA masing-masing. Ya, saya akan berikan contoh cara penginputan. Silahkan sesuaikan ya. Di sini saya buat lalu nomor rekeningnya saya isi. Ketika selesai mengisi, untuk melakukan penyimpanan data, silahkan klik tombol simpan data. Ketika muncul pemberitahuan sukses, maka data yang kita inputkan tadi telah berhasil tersimpan di sistem. Klik OK. Untuk melihat datanya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol back pada bagian atas. Maka akan tampil halaman data program beserta dengan data yang kita inputkan sebelumnya pada tabel ini. Jadi setiap tabel yang Bapak Ibu jumpai pada aplikasi ini terdapat fitur pencarian. Bapak Ibu dapat lihat di sebelah kanan ada namanya kolom search. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan pencarian data, silahkan ketikkan sesuai data yang ingin dicari. Misal ada tahun atau nama programnya atau nama nomor rekeningnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita misal ada data pada yang kita inputkan salah. Jadi jika terjadi kesalahan, kita akan melakukan perubahan data. Caranya pada tabel ini terlihat ada pada kolom action terdapat tombol action. Silahkan klik, lalu pilih menu detail. Maka sistem akan menampilkan data yang Bapak Ibu pilih. Jadi misalnya ada yang salah, silahkan perbaiki.
Setelah selesai memperbaiki, silahkan untuk mengklik tombol simpan agar data yang diperbarui tersimpan ke dalam sistem. Jika berhasil, maka muncul pesan sukses. Klik OK. Begitu juga untuk melakukan penghapusan. Jadi, silahkan klik tombol action, ada pilihan delete. Ketika Bapak Ibu yakin untuk menghapus, klik ya hapus data. Ketika tidak yakin, silahkan klik cancel. Lalu OK. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahapan kedua, yaitu kita akan melakukan penginputan data kegiatan. Bapak Ibu lihat bagian sebelah kiri, kita klik tombol master data, lalu pilih kegiatan, submenu kegiatan. Maka sistem akan menampilkan halaman data program kegiatan. Untuk melakukan penambahan datanya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol add new. Maka sistem akan menampilkan form data isian program kegiatan. Di sini terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama adalah pilih program. Jadi fungsinya adalah pilihlah program yang akan kita tambahkan kegiatan baru pada program tersebut. Jadi tadi saya hanya menambahkan 1, saya pilih ini. Lalu pada kolom kedua ada nama kegiatan. Silahkan inputkan nama kegiatan yang akan ditambahkan pada program tersebut. Contoh, silahkan sesuaikan dengan DPA Bapak Ibu OPD masing-masing. Lalu yang ketiga isikan nomor rekening. Setelah selesai melakukan penginputan, pengisian pada masing-masing kolom, untuk menyimpannya, klik tombol simpan data. Jika berhasil, maka akan muncul pesan sukses, data tersimpan ke dalam sistem. Klik OK. Untuk melihat data yang telah kita input, Bapak Ibu dapat mengklik tombol back untuk kembali dan akan menampilkan halaman data program kegiatan. Nah, di sini terlihat jelas data yang kita inputkan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan ketiga, yaitu melakukan penginputan data subkegiatan. Bapak Ibu dapat melihat pada bagian sebelah kiri ada menu master data, silahkan klik lalu pilih submenu subkegiatan. Untuk melakukan penambahan data subkegiatan, Bapak Ibu dapat mengklik tombol add new. Lalu di sini sistem akan menampilkan form data isian subkegiatan. Jadi pada form data isian subkegiatan ini terdapat 3 kolom sama seperti sebelumnya, tetapi di sini pada kolom yang pertama Bapak disuruh memilih kegiatan yang akan ditambahkan subkegiatan barunya. Misal saya memilih kegiatan saya yang saya tambahkan sebelumnya. Jadi pada kegiatan ini saya akan menambahkan subkegiatan baru. Misal, silahkan isikan nama subkegiatan pada kolom kedua sesuai dengan DPA OPD masing-masing. Di sini saya isikan sebagai contoh. Lalu saya isikan nomor rekeningnya. Setelah selesai mengisi, silakan klik tombol simpan data untuk melakukan penyimpanan. Maka akan muncul pesan sukses. Data yang kita inputkan berhasil tersimpan di sistem. Klik OK. Untuk melihat data yang baru kita input, Bapak Ibu dapat mengklik tombol back. Maka sistem akan menampilkan data yang kita input sebelumnya. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahapan penginputan data sub-kegiatan. Bapak Ibu dapat melihat pada bagian kiri
klik menu master data, lalu pilih submenu sub-sub kegiatan. Baik, untuk melakukan penambahan sub-sub kegiatan baru, silahkan klik tombol Add New. Lalu sistem akan menampilkan form data isian kegiatan sub-sub kegiatan. Jadi di sini terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama adalah pilih sub kegiatan. Pilih sub kegiatan yang ingin ditambahkan sub-sub kegiatan baru pada sub kegiatan tersebut. Silahkan sesuaikan dengan OPD masing-masing. Baik. Di sini saya contohkan belanja alat kegiatan kantor. Lalu ketikkan nomor rekening belanjanya. Jika telah selesai, silahkan klik tombol simpan data untuk melakukan penyimpanan ke dalam sistem. Jika muncul pesan sukses, berarti data yang kita inputkan telah berhasil tersimpan ke sistem. Klik OK. Jadi sampai tahapan ini kita sudah berhasil melakukan penginputan sub-sub kegiatan baru. Lalu, bagaimana jika pada DPA kita tidak memiliki sub-sub kegiatan? Saya akan contohkan, praktekkan langsung. Saya akan melakukan penambahan sub kegiatan baru. Untuk melakukan simulasinya, misal pada sub kegiatan yang baru ini tidak memiliki sub-sub kegiatan. Pertama saya pilih dulu dari kegiatan mana, lalu saya tambahkan misal perjalanan dinas. Contoh, silahkan sesuaikan nomor rekeningnya. Lalu klik simpan. Kita kembali untuk memastikan datanya masuk. Berhasil. Perjalanan dinas. Lalu kita masuk ke dalam menu sub-sub kegiatan. Jika tidak memiliki sub-sub kegiatan, kita tetap wajib menginputkan data sub-sub kegiatan pada sub kegiatan tersebut. Pilih perjalanan dinas, tapi pada nama kolom sub-sub kegiatan silahkan isikan strip. Begitu juga dengan nomor rekening belanja, isikan strip. Lalu klik simpan data. Kita kembali back untuk memastikan datanya berhasil. Jadi di sini pada sub kegiatan perjalanan dinas, nama sub-sub kegiatan tidak ada karena tidak memiliki sub-sub kegiatan. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap penginputan data pagu anggaran. Pada bagian sebelah kiri, Bapak Ibu dapat melihat menu pagu anggaran. Silahkan klik menu pagu anggaran, maka sistem akan menampilkan data halaman pagu anggaran. Klik tombol Add New untuk melakukan penginputan pagu anggaran, maka sistem akan menampilkan form data isian input pagu anggaran. Jadi di sini terdapat ada beberapa kolom yang harus Bapak Ibu OPD isi. Yang pertama adalah pilihlah program yang ingin diinputkan pagu anggarannya. Contohkan, misal silahkan sesuaikan dengan OPD masing-masing. Saya pilih program saya, lalu saya pilih selanjutnya pada kolom kegiatannya, lalu saya pilih sub kegiatan saya, lalu saya pilih sub-sub kegiatannya.
Selanjutnya terdapat kolom pilih jenis belanja. Silahkan sesuaikan dengan klasifikasi DPA masing-masing pada kegiatan tersebut masuk kepada jenis belanja apa. Misal ini kantor berarti masuk kepada belanja operasi. Lalu pilih sumber dananya, saya buat DAU. Nah, pada kolom yang terakhir ada namanya nilai pagu. Silahkan sesuaikan input sesuai dengan pada DPA OPD masing-masing. Misal di sini untuk ATK saya buat 25 juta. Lalu setelah selesai mengisi, pastikan semua sudah terisi, lalu klik tombol simpan untuk melakukan penyimpanan data. Jika muncul pesan sukses, berarti data yang kita input telah berhasil tersimpan di sistem. Untuk memastikannya, klik tombol back. Kita akan melihat data yang kita input sebelumnya. Pada halaman ini terdapat pada tabel dan terisi oleh data yang kita inputkan. Baik, sudah terisi ya, sudah ada. Selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana dengan data mengisi data pagu anggaran yang tidak memiliki sub-sub kegiatan. Silakan klik tombol Add New pada halaman data pagu anggaran. Pilih programnya, pilih kegiatannya, pilih sub kegiatannya. Tadi saya pilih pada video tutorial ini ada namanya sub kegiatan perjalanan dinas. Lalu pada sub-sub kegiatan, pilihlah data sub-sub kegiatan yang kita isi strip tadi. Lalu pilih jenis belanjanya, sesuaikan dengan klasifikasi masing-masing pada DPA OPD masing-masing. Pilih sumber dananya, lalu masukkan pagunya. Misal 20 juta. Lalu klik simpan data untuk melakukan penyimpanan data. Jika muncul pesan sukses, berarti data yang kita inputkan berhasil tersimpan di sistem. Oke, kita klik tombol back untuk memastikan datanya. Maka data akan bertambah satu lagi yang terbaru sesuai dengan yang kita inputkan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tahapan penginputan realisasi anggaran. Pada bagian kiri, Bapak Ibu dapat melihat ada menu realisasi anggaran. Silahkan klik, maka sistem akan menampilkan informasi waktu periode laporan realisasi. Nah, pada bagian bawah juga terdapat ada formulir pencarian. Di sini Bapak Ibu dapat memanfaatkan pencarian data realisasi berdasarkan bulan. Lalu klik tombol cari. Terus pada bagian bawah terdapat data realisasi anggaran tahun ini. Jadi pada tabel ini terdapat data yang nantinya ketika Bapak Ibu telah mengisikan realisasi anggaran masing-masing OPD. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan cara melakukan penginputan laporan realisasi anggaran. Pada halaman ini, klik tombol Add New pada bagian atas. Lalu di sini, sistem akan menampilkan form data isian input realisasi anggaran. Jadi di sini Bapak Ibu dapat melihat ada beberapa kolom yang harus wajib diisi. Pertama sekali, Bapak Ibu dapat memilih program yang ingin diinputkan realisasi anggarannya. Jadi dalam contoh ini, saya memilihkan program yang sesuai dengan OPD saya. Silahkan sesuaikan Bapak Ibu dengan DPA masing-masing. Saya pilih kegiatannya, pilih sub kegiatannya, lalu saya pilih sub-sub kegiatannya. Setelah saya memilih pada kolom sub-sub kegiatan, sistem akan secara otomatis menampilkan informasi realisasi anggaran yang kita pilih, yaitu berupa jenis belanjanya apa, sumber dananya dari mana, nilai pagunya berapa, dan realisasinya saat ini. Karena kita belum pernah melakukan penginputan realisasi, maka nilai realisasinya masih 0. Terus yang perlu diperhatikan pada proses penginputan di sini adalah dua kolom yang terakhir,
Di sini terdapat input realisasi. Jadi di sini Bapak Ibu terdapat dua kolom. Yang pertama, Bapak Ibu wajib memilih pada bulan berapa realisasi yang akan dilaporkan saat ini. Terus menginputkan nilai realisasinya berapa. Silahkan sesuaikan. Di sini contoh. Setelah selesai melakukan penginputan, silahkan klik tombol simpan data. Jika muncul pesan sukses, berarti data yang Bapak Ibu OPD input telah berhasil dan tersimpan ke dalam sistem silat versi kedua. Klik OK. Klik tombol back untuk memastikan datanya. Kita geser ke bawah. Nah, pada tabel ini terdapatlah data yang kita inputkan sebelumnya. Nah, kita akan coba tambahkan sekali lagi. Klik tombol add new. Pilih programnya. Pilih kegiatannya. Pilih subkegiatan. Pilih subkegiatan. Maka pada informasi realisasi anggaran tidak ada yang berubah kecuali nilai realisasinya. Dan nilai realisasinya sistem akan mencatat dan mengakumulasikan nilainya sesuai dengan inputan realisasi yang kita pernah input sebelumnya. Di sini saya contohkan misal Februari, dan pada kolom nilai realisasi, misal pada bulan Februari realisasinya 5 juta. Kembali. Jadi Bapak Ibu yang perlu diketahui ketika melakukan penginputan data nilai realisasi setiap bulannya itu bukan diakumulasikan. Sebagai catatan, saya ulangi, ketika melakukan penginputan nilai realisasi pada penginputan realisasi setiap bulannya itu bukan diakumulasikan. Jadi selama ini pada form Excel format yang disediakan biasanya Bapak Ibu akan mengakumulasikan. Misal pada bulan Januari sebesar 5 juta dan pada bulan Februari ada realisasi 5 juta. Di laporan Januari Bapak Ibu melaporkan 5 juta, sedangkan di Februari Bapak Ibu melaporkan 10 juta rupiah. Tetapi pada sistem silat yang baru ini Bapak Ibu tidak perlu mengakumulasikan karena sistem yang akan menghitung secara langsung. Jadi kalau misalnya di bulan Januari 5 juta, di Februari 5 juta, tetap inputkan sebanyak 5 juta. Jadi nilai ini tidak menjadi patokan, silahkan sesuaikan dengan nilai realisasi masing-masing. Jadi saya buatkan 5 juta. Kembali, lalu saya klik simpan data, klik OK. Kita lihat datanya kembali, kita geser ke bawah, datanya besar, maka data yang kita inputkan sebelumnya adalah di bulan Februari sebesar 5 juta. Bagaimana kita tahu bahwa sistem yang akan menghitung realisasi ini? Bapak Ibu dapat kembali ke menu dashboard. Perhatikan sebelah kiri ada namanya menu dashboard. Klik menu dashboard, kembali ke halaman utama. Bapak Ibu geser ke bawah. Secara otomatis informasi realisasi anggaran akan terisi dan juga kita lihat data persentasenya. Pada bagian bawah kita geser ke kanan, kita cari tadi pada sub kegiatan belanja alat tulis atau bahan kegiatan kantor, secara otomatis diakumulasikan. Tadi pada bulan pertama kita tambahkan 5 juta, selanjutnya di bulan Februari adalah 5 juta, maka total realisasinya adalah 10 juta. Dan di sini secara otomatis saldo pada sub kegiatan tersebut tersisa dana 15% dan realisasinya sebesar 40%. Begitu kira-kira.
Baik, kita kembali ke halaman realisasi. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan halaman ini, Bapak Ibu dapat melakukan pencarian berdasarkan bulan. Silahkan pada bagian form cari data realisasi anggaran per bulan, klik pilih bulan. Misal kita ingin menampilkan realisasi pada bulan Januari aja, klik cari data. Maka sistem akan menampilkan data realisasi pada bulan Januari tersebut. Baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap penginputan informasi realisasi fisik. Bapak Ibu dapat melihat pada menu bagian sebelah kiri, pada menu bagian akhir terdapat menu realisasi fisik. Silahkan klik menu realisasi fisik. Lalu di sini akan tampil halaman data informasi fisik. Jadi pertama sekali ketika kita memiliki kegiatan program yang berkenaan dengan fisik, maka menu ini wajib diisi oleh OPD Bapak Ibu. Jadi pertama sekali tahapannya adalah mengisikan informasi fisik. Jadi silahkan klik tombol Add New. Maka di sini sistem akan menampilkan form isian data informasi data fisik. Jadi di sini ada data wajib yang harus diisi. Yang pertama adalah pilih programnya yang berkaitan dengan realisasi fisik, lalu pilih kegiatannya, pilih subkegiatannya. Ini contoh saya ya, bukan berarti benar, hanya sebagai contoh. Saya pilih sub-sub kegiatan ini, maka di sini secara otomatis informasi data anggaran akan tampil sesuai dengan yang kita pilih. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat informasi realisasi fisik. Di sini Bapak Ibu wajib mengisikan tanggal kontraknya. Jadi caranya klik tanda pada kolom tanggal ini, ikon tanggal, lalu pilih tanggal kontraknya kapan. Pilih aja hari ini. Lalu serah terima. Jika masih dalam proses pengerjaan, secara otomatis tanggal serah terima belum dapat kita infokan. Jadi biarkan aja kosong. Lalu di sini Bapak Ibu wajib mengisikan satuan volume fisiknya. Jadi output dari realisasi fisiknya itu berupa apa? Meterkah? Kalau dia bangunan, jalan, meter. Begitu juga kalau dia barang, buah, atau dia unit. Untuk unit silahkan sesuaikan dengan klasifikasi realisasi fisik pada program masing-masing. Ketika selesai mengisi, silahkan klik simpan data. Maka akan muncul pesan sukses, berarti data yang kita inputkan tadi telah berhasil disimpan ke dalam sistem. Klik OK. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan penginputan realisasi volume fisik pada program yang kita pilih. Caranya kita masuk kepada halaman menu realisasi fisik. Jadi pada data informasi fisik yang telah kita tambahkan tadi, silahkan geser ke kanan, klik tombol action, lalu pilih detail. Lalu maka sistem akan menampilkan form detail informasi realisasi fisik yang kita pilih. Jadi di sini kita dapat informasi fisik yang kita tambahkan sebelumnya. Jadi untuk menginputkan nilai realisasinya, di atas terdapat tombol Add New Volume berwarna hijau, silahkan klik. Lalu sistem akan menampilkan 3 kolom. Kolom yang pertama, dalam form penginputan realisasi fisik ini, kita disuruh memilih bulan realisasinya. Jadi misal pada bulan Januari ada nilai realisasinya 5 juta rupiah. Lalu pada kolom kedua kita disuruh menginputkan nilai jumlahnya berapa pada bulan Januari tersebut sebesar 5 juta. Misal contoh saya buat 7,
Lalu keterangannya, jika perlu diisikan keterangan, silahkan isikan keterangan dengan baik dan lengkap. Misal, meja tulis. Oke, setelah selesai mengisi, silahkan klik simpan data untuk melakukan penyimpanan dalam sistem. Maka akan muncul pesan sukses jika berhasil, klik OK. Lalu sistem akan menampilkan data yang kita input sebelumnya. Jadi pada tabel ini kita bisa melihat pada data realisasi volume fisik program pada bulan Januari sebesar 5 juta terdapat realisasi volume unit sebanyak 7 dengan keterangan meja tulis. Seperti itu. Jadi sampai di sini kita telah berhasil melakukan penginputan data realisasi fisik sampai dengan penginputan volume fisiknya. Jadi bagaimana misal tahapan selanjutnya yaitu penginputan tanggal serah terima pada fisik, realisasi fisik. Kita kembali kepada menu realisasi fisik. Misal nih proses pengerjaan realisasi fisik bangunan atau jalan telah selesai. Silahkan kembali ke menu realisasi fisik. Lalu pada halaman tersebut cari datanya yang sudah selesai pada program tersebut, lalu geser ke kanan, lalu pilih pada kolom action, pilih tombol action, pilih detail. Lalu pada halaman detail informasi realisasi fisik ini, geser pada bagian bawah terdapat namanya tanggal serah terima. Jadi klik icon atau logo tanggal ini, lalu pilih tanggal serah terimanya kapan. Sudah pilih, lalu jangan lupa untuk mengklik tombol update data agar datanya perubahan tersebut tersimpan ke dalam sistem. Baik, telah berhasil. Di sini tanggal serah terimanya telah terinput. Jadi Bapak Ibu juga dapat melihat total realisasi keseluruhan. Jadi sistem akan menghitung berapa data yang telah diinputkan. Misal saya akan contohkan, tambahkan satu lagi agar dapat melakukan pengakumulasian sistemnya. Misal pada bulan Februari saya tambahkan sebesar 5 unit lagi, meja tulis juga lagi, lalu saya simpan. Berhasil. Untuk melihat data akumulasi realisasi fisik, Bapak Ibu dapat melihat pada bagian halaman utama dashboard. Pada bagian sebelah kiri Bapak Ibu dapat melihat menu dashboard, silahkan klik. Lalu kita pada bagian tabel pada bagian bawah. Nah, di sini pada data progres realisasi anggaran per sub-sub kegiatan akan tampil informasi fisiknya. Jadi Bapak geser aja ke kanan, di sini ada pada kolom bagian akhir yaitu realisasi fisik, maka akan tampil tanggal kontraknya, serah terima, dan total realisasinya adalah sebanyak 12 unit. Maka di sini sistem yang akan mengakumulasikan atau menghitung data realisasi volume tersebut. Baik, cukup sekian panduan video tutorial dari saya. Apabila terdapat perkataan yang kurang mengerti, kurang baik, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup silat, grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat mencoba. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.